Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk bab fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ini ada kaitannya dengan relasi dan fungsi. Nah, relasi itu apa? Mari kita pelajari sekarang. Untuk relasi, yang pertama, relasi itu artinya adalah hubungan. Nah, untuk pengertian dalam matematika, ini pengertiannya relasi himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, contohnya misalkan himpunan A itu adalah Bandung, Makassar, Padang. Jadi kalau untuk menentukan himpunan itu pakai kurung kurawal ya. Kemudian ini himpunan B itu adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan. Ini misalkan contoh ya. Jadi untuk relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B itu bisa jadi seperti ini. Jadi himpunan A itu adalah kota yang ada di himpunan B. Kemudian bisa juga himpunan A itu adalah ibu kota dari himpunan B, begitu maksudnya. Jadi ini relasi yang mungkin itu apa aja ya, tergantung dengan contohnya ya. Nah, kemudian ini cara menyatakan relasi. Ini ada 3 cara. Yang pertama menggunakan diagram panah. Ini yang biasa kita pakai, menggunakan diagram panah. Nah, ini kan himpunan A. Himpunan A itu Bandung, Makassar, Padang. Jadi kita tulis di sini dalam satu himpunan A, begitu ya. Nah, kemudian himpunan B itu adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan. Nah, ini dalam himpunan B. Kemudian tinggal kita panahkan aja ya dari himpunan A ke himpunan B dengan misalkan itu relasinya adalah ibu kota dari, begitu ya. Nah, jadi Bandung itu adalah ibu kota dari Jawa Barat, Makassar itu adalah ibu kota dari Sulawesi, kemudian Padang ibu kota dari Sumatera Barat, begitu. Jadi kita tinggal arah panahnya kemana. Jadi yang menentukan arah panahnya kemana itu adalah tergantung contoh himpunannya. Nah, kemudian untuk pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan. Yang namanya himpunan pasti itu diawali dengan kurung kurawal. Jika pasangan, namanya pasangan itu ada 2 ya, jadi berpasang-pasangan begitu. Untuk berurutan ya kita urutkan dari Bandung ke Jawa Barat. Jadi dari kurung kurawal itu ada dalam kurung Bandung, koma Jawa Barat, kemudian ada koma lagi dalam kurung Makassar, Sulawesi Selatan, Padang, Sumatera Barat, dikurung begitu ya. Jadi masing-masing kurung ini adalah satu pasangan. Kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup begitu. Nah, kemudian sebentar. Untuk yang ketiga itu menggunakan diagram Kartesius. Nih ya, menggunakan diagram Kartesius. Nah, yang kita tahu diagram Kartesius itu adalah X dan Y, begitu ya. X itu yang mendatar, Y itu yang berdiri, begitu. Jadi X, jadi domain itu daerah asalnya himpunan A. Jadi himpunan A itu selalu yang mendatarnya, begitu. Jadi yang mendatar di situ Bandung, Makassar, Padang. Yang himpunan B, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi. Nah, kita tinggal menghubungkan aja Bandung itu adalah ibu kota Jawa Barat. Ini ya, jadi tinggal kita cocokkan aja titiknya di mana, begitu. Itu untuk diagram Kartesius. Nah, kemudian ini macam-macam relasi yang sering dipakai. Jadi ini saya contohkan macam-macam relasi yang sering dipakai. Contohnya yang pertama, relasi setengah dari. Berarti himpunan A itu adalah setengah dari himpunan B. Yang mana? Jadi 2 itu adalah setengahnya dari mana? Dari 4, begitu ya. Ini ada panahnya. 4 itu adalah setengah dari 8, begitu. Itu untuk cara mengetahui anak panahnya ke arah mana, begitu ya. Kemudian yang nomor 2, relasi 2 kali dari. Jadi himpunan A 2 itu adalah 2 kali dari
2 kali dari 1. Jangan sampai kebalik ya, ini antara setengah dari dan 2 kali dari, begitu ya. 4 itu adalah 2 kalinya 2, begitu ya. Ini tidak ada 2, maaf, ada kesalahan ini ya. Ini adalah 2 ya. Nah, jadi 4 itu 2 kalinya 2, begitu ya. Jadi ini ke panahnya seperti ini gitu. Jadi untuk yang relasi kuadrat dari itu himpunan A, 4 itu kuadrat dari mana? Dari 2, karena 2 kuadrat itu hasilnya 4. Jadi kita pasangkan di sini. 9 itu kuadrat dari 3, karena 3 kuadrat sama dengan 9, begitu. 16 itu kuadrat dari 4. Nah, sama seperti ini, akar dari 4 itu akar dari mana? Akar dari 16. Karena akarnya 16 itu 4. 5 itu akar dari 25. 6 itu akar dari 36 gitu. Kemudian yang relasi kurang dari dan relasi lebih dari. Perhatikan, himpunan A 2 itu kurang dari mana? Kurang dari 1. Apakah 2 kurang dari 3? Tidak, begitu ya. Jadi 3 itu kurang dari mana? Kurang dari 4. Begitu ya. Oh, maaf. Maaf. Wah, ini maaf gagal fokus ya. Ini saya ulangi untuk relasi kurang dari. 2 itu kurang dari mana saja? 2 itu kurang dari 3, begitu ya. 2 juga kurang dari 4. Boleh ini bercabang? Boleh, karena relasi itu adalah hubungan. Jadi tidak ada aturan apapun di sini. Jadi untuk 2 itu kurang dari 5, gitu ya. Untuk 3 itu kurang dari 4. Kurang dari 4. 3 juga kurang dari 5. Kemudian 4 itu kurang dari 5. Tidak ada lagi ya. Nah, untuk 7 ini kurang dari berapa? Di sini tidak ada yang lebih dari 7. Jadi ini tidak ada pasangannya. Boleh tidak ada pasangannya? Boleh saja ya. Namanya relasi, tidak ada aturan apapun. Ya. Jadi untuk relasi lebih dari, sama ya mengerjakannya. 2 itu lebih dari 1. Nah, ini baru 2 lebih dari 1. 3 lebih dari 3 lebih dari 1, gitu ya. Aduh, ini kok belok ya. 3 lebih dari 1. Kemudian 4 itu lebih dari 3, gitu ya. 4 lebih dari 3. 7 itu lebih dari semuanya ya. 7 lebih dari 1, lebih dari 3, lebih dari 4, lebih dari 5, begitu. Ya gini ya. Paham ya Rek ya? Jadi kalian untuk menggambarnya menggunakan penggaris, jadi gambarnya bisa lebih rapi. Jadi kalau misalkan ini relasi faktor dari 2 itu faktor dari mana? Faktor dari 2, faktor dari 6, faktor dari 10. Karena apa? Apa sih maksudnya faktor dari? 2 itu bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 2, begitu ya. Untuk 3, maaf ini ada panahnya ya. Jangan lupa itu. Nah, untuk nomor 3, anggota himpunan 3 itu adalah faktor dari 9, faktor dari 6 juga faktor dari 9. Jangan lupa anak panahnya. Kemudian yang 5 itu adalah faktor dari 10 saja, gitu ya. Untuk yang relasi kelipatan, 2 itu kelipatannya berapa? 2 kelipatan 1 ya, tidak ada 1 di sini ya, maka ini tidak ada pasangannya ya. Sedangkan 6 itu kelipatan dari 2, karena 6 itu habis dibagi 2 gitu. 9 itu kelipatan dari 3. 10 kelipatan dari 5. 2 kelipatan, oh tidak ada ya. Nah, jadi hanya ini saja.
Kemudian untuk yang 2 dan 4 ini itu tidak ada pasangannya, tidak masalah ya. Kemudian nomor 9 dan nomor 10. 2 kurangnya dari dan 2 lebihnya dari. 5 itu 2 kurangnya dari berapa? 5 itu 2 kurangnya dari 7. 6 2 kurangnya dari 8. 7 2 kurangnya dari 9. Gitu ya. 8 2 kurangnya dari 10. Gitu. Paham ya? Kemudian untuk relasi 2 lebihnya dari. 5 itu lebihnya dari 3. 5 2 lebihnya dari 3, begitu ya. 6 2 lebihnya dari 4. 7 2 lebihnya dari 5. 8 2 lebihnya dari 6, gitu ya. Paham ya, Rek ya? Ini untuk macam-macam relasi yang sering kita pakai. Kemudian jenis-jenis relasi. Nah, ini ada 4 jenis relasi. Ini langsung saja ya. Ada 4. Yang pertama itu relasi 1 dengan 1. Maksudnya himpunan A memiliki 1 pasangan, himpunan B juga memiliki 1 pasangan. Jadi tidak ada yang bercabang di sini, itu artinya relasi 1 dengan 1. Kemudian untuk relasi 1 dengan banyak, 1 dengan banyak maksudnya ini misalkan ini. Maaf, ini yang nomor 1 itu relasinya apa di sini kira-kira? Kalau di sini ada himpunan anak dan himpunan ayah, berarti ini nama relasinya bisa jadi anak dari, gitu ya, anak dari. Begitu. Jadi Andi anak dari Agus, Bagas anak dari Cahya, Cherry anak dari ayah Budi, begitu. Kemudian yang ini relasi 1 dengan banyak. Ini nama relasinya apa kira-kira? Ini untuk himpunan ibu, untuk himpunan anak. Jadi ini bisa jadi nama relasinya ibu dari, gitu ya, ibu dari si anak. Nah, ini misalkan di sini Ratmi ini adalah ibu yang memiliki 2 anak, yaitu Dina dan Wawan. Jadi maksudnya 1 dengan banyak, di sini 1 ibu memiliki banyak anak, maksudnya banyak artinya kan lebih dari 1, boleh lebih dari 1, begitu. Jadi ini maksudnya 1 dengan banyak, gitu. Jadi bercabang, yang himpunan A-nya bercabang, dan himpunan B itu tidak ada yang bercabang, begitu ya. Untuk yang nomor 3, jenis yang nomor 3 itu relasi banyak dengan 1. Banyak dengan 1. Nah, ini nama relasinya apa ya kira-kira? Di sini ada kota, di sini pulau. Jadi nama relasinya kota di pulau. Gini ya. Misalkan ini Bogor itu kota di Pulau Jawa, Solo kota di Pulau Jawa, Surabaya kota di Pulau Jawa. Jadi ini dari banyak kota itu dipasangkan dengan 1 pulau, begitu. Ini contohnya ini Medan dan Padang. Medan dan Padang itu dari banyak kota, maksudnya 2 kota itu dipasangkan dalam 1 pulau, yaitu Pulau Sumatera, begitu ya. Paham ya, Rek ya? Nah, kemudian yang keempat, ini ada murid dan guru. Ini maksudnya relasi banyak dengan banyak. Ini nama relasinya apa? Murid dari, gitu ya, murid dari. Rio itu murid dari Sadam dan Devi. Jadi ini Rio memiliki 2 guru, gitu ya. Maksudnya ini banyak dengan banyak, artinya himpunan A dan himpunan B mereka bercabang, jadi memiliki banyak pasangan. Nah, ini kita ke fungsi, dan fungsi ini ada hubungannya dengan relasi. Nah, ini pengertiannya, fungsi dari himpunan A ke himpunan B ini merupakan suatu relasi sedemikian hingga setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat 1 anggota himpunan B. Jadi ciri-cirinya dia adalah fungsi, itu adalah
anggota himpunan A punya pasangan semuanya. Jadi tidak boleh yang tidak memiliki pasangan. Jadi tidak boleh ada yang jomblo ya. Nah, kemudian anggota himpunan A pasangannya harus satu. Jadi semua anggota himpunan A harus punya pasangan semua, tapi tidak boleh selingkuh gitu. Tidak boleh mendua ya. Kemudian ini contoh-contohnya biar lebih paham lagi. Contoh fungsi, manakah yang termasuk fungsi? Nah, ini fungsi bisa dikatakan dengan pemetaan. Kemudian ini, coba dilihat yang nomor 1. Nomor 1 ini yang kita lihat adalah himpunan A-nya saja. Himpunan A-nya harus satu dan tidak boleh mendua. Nah, ini kan satu semua ya. Jadi ini merupakan fungsi. Merupakan fungsi gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang nomor 2, dia memiliki pasangan, himpunan A memiliki pasangan dan tidak mendua semuanya. Jadi meskipun himpunan B-nya ada yang mendua tidak masalah ya. Jadi yang penting A-nya itu tidak boleh mendua dan harus punya pasangan semua. Jadi ini merupakan fungsi juga ya. Kemudian yang nomor 3, nah ini kendalanya di sini, ini memiliki 2 pasangan, maka ini merupakan bukan fungsi. Yang nomor 4, nah ini memiliki 1 pasangan, cuman ada yang tidak memiliki pasangan, maka ini adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini ada 1 anggota yang tidak memiliki pasangan, maka dia bukan fungsi, begitu ya. Kemudian yang nomor 5, ini merupakan fungsi ya, merupakan fungsi. Karena apa? Karena ini memiliki 1 pasangan dan semuanya memiliki pasangan, begitu ya. Nah, meskipun ada yang himpunan B yang tidak memiliki pasangan, tidak masalah karena kita melihat yang himpunan A. Jadi untuk melihat dia fungsi atau bukan, maka kita hanya melihat himpunan A-nya saja, abaikan himpunan B, begitu ya. Kemudian ini kalau berdasarkan diagram. Nah, contoh berikutnya ini yang merupakan fungsi atau pemetaan dengan himpunan pasangan terurutan. Nah, ini contohnya yang A. Yang A di sini pasangan berurutannya P,3, Q,4, R,5. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah yang awal-awalnya saja. Ini P, Q, R. Nah, ini semuanya hanya satu kali muncul ya. Dan semuanya memiliki pasangan. Jadi ini merupakan fungsi, begitu. Jadi untuk yang B, perhatikan yang awal-awalnya aja. Ini 1, 2, 3 dan tidak ada angka yang berulang. Jadi ini merupakan fungsi. Kemudian yang C, perhatikan di sini ada yang awal-awalnya itu berulang di sini. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Jadi karena himpunan A-nya itu tidak boleh mendua, jadi ini bukan fungsi. Kemudian yang D, perhatikan yang D. Ini 1, 2, 3. Jadi tidak ada yang berulang, maka ini adalah fungsi. Nah, kemudian gimana sih untuk ciri-cirinya fungsi dengan diagram Kartesius? Nah, jadi ini himpunan A-nya ada di sini ya. Himpunan A, himpunan B. Misalkan di sini gambar yang pertama P, Q, R, S. Iya. Nah, ini untuk
untuk contoh diagram Cartesius dari diagram tersebut, manakah yang termasuk fungsi. Nah, perhatikan di sini himpunan A itu PQRS dan ini hanya memiliki satu pasangan, tidak ada dua titik di sini, begitu ya. Meskipun di sini ada dua titik nggak masalah, yang penting ininya tidak bercabang begitu. Jadi ini merupakan fungsi. Nah, kemudian untuk yang gambar nomor 2, ini himpunan A-nya ada P dan Q saja. Nah, dilihat di sini P-nya berpasangan dengan 2, sedangkan Q-nya berpasangan dengan 1, Q juga berpasangan dengan 3. Di sini ada dua titik di sini, maka ini bukan fungsi. Nah, ini ada di sini ya, alasannya bukan fungsi. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu ya, kita lanjut materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.